Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di awal pertemuan kita bahwa yang sangat mulianya, mari kita saban sabi dan puja kepada Allah. Pekan dan puja Allah, sebab Allah selalu lebih rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang Nabi Allah ke kita Bandung kado terlangkah tempat yang sangat mulianya, yakni masjid rumah Allah. Tujuan dan maksud hana lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kodibat yang salawat salam yang kirimkan kepada Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di baginda Rasul yang kali ini umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang menyembah patung Lata wa Uzza wa Mana kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kodibatnya kepada para dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, bahkan ulama yang mu'tabar yang mendengarkan kebah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman wa takriman ulun tuan selaku khatib wa orang yang sangat mulianya. Yang pertama sekali kepada gurai kitanya, ayah rohani kitanya, yakni tungku khatib masjidnya, tungku imam masjid, dan kepada gurai-gurai tuan yang akan berhadir di tempat yang sangat mulianya, wabil khusus kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setiap hamba Allah yang hidup dalam rum muka bumonya Bandung mendambakan yang namanya kebahagiaan, mendambakan yang namanya kebahagiaan, baik dari kalangan orang yang berbuat ibadah kepada Allah maupun dari kalangan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Yang namanya kebahagiaan merupakan idaman seluruh makhluk Allah yang hidup dalam dunia yang fana. Akan tetapi untuk dapatkan yang namanya kebahagiaan, bukanlah dengan semudah lagi kita yang ucapkan yang namanya kata-kata kebahagiaan. Untuk dapatkan yang namanya kebahagiaan, butuh usaha, butuh hilah, butuh siasah, butuh modal untuk kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Perlu modal supaya kita lebih kebahagiaan ya Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Nabi modal ke kitanya supaya kitanya hidup bahagia di dunia, bahkan sampai kitanya Allah akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Pedra teman modal yang dipegah oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab yang paling ubud, yang maklum kita yang mandu mungkin natabut, walaupun hana tabut kitab yang paling raya, yang kitab ubudnya natabut. Dah dengan kitab yang paling ubud, kitab akhlak, kitab Jawa akhlak. Pedra dipegah oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab akhlak tersebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. So mantang perlu hidup berbahagia ini dunia, nyan keuringan fa'alaihi bil ilmi. Alaihnya bermakna isim fi'il amar dengan lafaz ilzam. Berarti jid makna di so mantang urang perlu bahagia hidup ini dunia, nyan falzam bil ilmi, ulazim dengan ilmi, jabut dalam artian kata ini, tuntut ilmi Allah. Alinya yang kedua dipegah oleh Imam
Syafi'i, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. So mantang yang perlu hidup bahagia di akhirat nyan pun fa alaihi bil ilmi. Tuntut ilmu Allah. Nyan insya-Allah jaminan bahagia di akhirat. Wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. So mantang perlu hidup berbahagia di dunia berbahagia, di akhirat pun ikut serta bahagia. Nyan pun jawabannya sama. Bersama fa alaihi bil ilmi. Jabir. Jadi kita cok kesimpulan daripada haba Imam Asy-Syafi'i, Jabir nyan merupakan modal supaya kita hidup bahagia. Jabir nyan tuntut ilmu Allah nyan merupakan modal yang cukup besar. Merupakan modal yang sehingga dengan modalnya kita wabah Allah tengah. Jabir nyan ilmu agamanya merupakan sebuah modal supaya kita hidup bahagia. Jabir nyan ilmu agamanya nyan kehnya yang menjamin hidup kita. Getanya oleh harta akan tetapi hartanya akan menjamin hidup bahagia. Tapi ilmu Allah nyan 100% menjamin kita yang hidup bahagia dunia wal akhirah. Allah yang kali negelanya. Muslimin para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ilmu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i cukup jai. Cukup jai ilmu yang mesti kita tuntut. Dum tak ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu badi, ilmu mantiq, ilmu arud, ilmu bayan dan jaitan ilmu-ilmu yang lain yang mesti kita tuntut. Akan tetapi di antara sekian banyaknya ilmu yang mesti kita tuntut, nah heboh ilmu yang menjadi pondasi bagi ilmu yang lain. Dalam artian kata, han sempurna ilmu yang lain yang nak bak kita nyo, bila bak kita nyonyo hana heboh ilmunya. Gedanyo tak buat ibadat kepada Allah, sah ibadat sesuai pandangan syariat. Atas nama kamu memenuhi syarat dan rukun yang secara pandangan syariat sah sembahyang, sah ibadat kita. Akan tetapi yakinlah wahai saudara lulus sekalian, menya gedanyo hana heboh ilmunya, nyan han menjamin ibadat kita akan hitung oleh Allah. Tah teman heboh ilmu yang menjadi pengaruh di dalam kehidupan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Jampesi pernah membicarakan tentang heboh ilmu yang mesti kita tuntut. Monya hana tak tuntut heboh ilmunya han sempurna ibadat kita bak pandangan Allah. Yang dipegang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab karangan getnya, kitab Sirajul Talibin. Kitab Sirajul Talibin merupakan satu kitab yang menerangkan, yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Kitab Sirajul Talibin merupakan syarahan daripada kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin merupakan karangan daripada Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih popular nama beliau di kalangan kita umat Muslim di Indonesia dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Pernah dipegang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Jampesi di dalam kitab Sirajul Talibin. Annal ulum allati talbuha fardu ainin salah satu aqsamin. Annal ulum allati farduha fardu ainin salah satu aqsamin. Al-awwalu ilmu tauhidi, as-sani ilmu sirri ay tasawufi, as-salisu wa ilmu fiqhi ay syariah. Ilmu yang mesti kita tuntut menurut pandangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Jampesi na heboh ilmu. Yang pertama al-awwalu ilmu tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhidnya merupakan sebuah ilmu yang menjamin hidup kita, yang menjamin ibadat kita kepada Allah makbul di sisi Allah. Yang kedua ilmu sirri ay tasawuf, ilmu sir, ilmu rahasia, ataupun yang lebih terkenal nama kitab tersebut di kalangan kita dengan ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjaga batin, ilmu untuk menjaga hati supaya ibadat kita baik roh untuk bagus. Tok Allah antara tanya dengan Allah yang lupa tentang ibadat kita. As-salisu ilmu syariah ayil fiqhi, yang kedua ilmu syariat, yang lebih kita turi nama kitab tersebut dengan ilmu fiqh.
Yang pertama, al-awwalu ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Ilmu tauhidnya merupakan ilmu usuluddin, asal agama. Makna asal agama, ilmu lain dibina di atas ilmu tauhid. Dalam artian kata, ilmu lain lahir daripada ilmu tauhid. Sesuai dengan pegah dalam kitab usul, yang kekun dengan asal ma yubna alaihi ghairu. Yang kekun asal pelain dibina di atas haji. Dah pelain dibina di atas haji, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu badi, ilmu aruf, ilmu bayan, ilmu mantiq. Letak ilmu-ilmu yang lain yang dibina bak ilmu tauhid. Ilmu tauhidnya merupakan ilmu supaya kita ibadat gedung oleh Allah. Baik sampai kita tak ibadat kepada Allah 24 jam, akan tetapi Allah sendiri hana kita duri. La tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Hansah ibadat ni kita hana taturi Allah. Dah yang kun Allah. Dah yang kekun Allah dan dah yang kekun Tuhan. Yang berlai kita turi. Dah yang kekun Allah. Yang kekun Allah adzat al-wajibul wujud. Zat yang wajib wujud. Yang mestina kita jadna jadhana. Tapi Allah zat wajibul wujud. Mesti ada. Allah itu ada. Sebelum kata ada, itu ada. Allah itu ada. Sebelum kata ada, itu ada. Wadai tak kena Allah, segala tak kena Allah yang Allah na kan kana, hanjit kun kana. Monyo tak kun kana berarti na awai ba Allah. Baik tak kun kana ba Allah. Kibancik tak kun na Allah. Allah itu ada. Sebelum kata ada itu Allah. Sebelum kata ada itu ada. Dan Allah pun tetap ada jikalau kata ada tersebut pada suatu saat akan tiada. Yang Allah itu tetap ada. Nyanban ilmu tauhid. Makaji menyoba ilmu tauhid hanjit tak taklid tunggu. Makna taklidnya hanjit tak ikut-ikut serta bak go pegah na Allah tanya pun ikut serta pegah na Allah. Han memada iman taklid. Iman taklidnya iman ikut-ikutan. Keba deman buku ilmu tauhidnya penting kan. Ilmu tauhidnya merupakan sebuah ilmu yang paling berpengaruh di dalam kehidupan. Itanya yang le urang bak tanya. Allah na tajawab dia kata yang na Allah. Pat Allah tajawab dia kata yang hanjit tayang pat Allah. Sebab Allah zat yang enam tempat. Tata yang pat yang sesuatu yang enam tempat. Allah zat yang enam tempat, hana boleh tayang pat Allah. Ka mamnya Allah na terbukti na Allah. Tajawab hadhil makhluqat. Ini makhluk. Yang dalam ilmu tauhid, secara ilmu tauhid yang infisal kita kaglah dengan Allah. Berarti kita terjawab na Allah bukti hadhil makhluk, ini makhluk sesuai dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi orang-orang yang lain, orang-orang yang hana berilmu tauhid, dijawab na Allah sesuai dengan pertanyaan, akan tetapi jawaban gapnya atau dijawab legop, kopi jawaban bak gop dijawab ke orang yang tanya. Nepegah di dalam kitab Kifayatul Awam. Ke masalah iman tauhid, na orang yang membicarakan, na orang yang pegah sah iman sah tauhid iman orang taklid. Sah iman getanya tak pegah na Allah tanpa berdasarkan ilmu, akan tetapi tak ikut bak orang lain yang pegah sah imannya, na yang pegah na sah. Ni pegah di dalam kitab Kifayatul Awam. Menurut Syekh Ibnu Arabi was-Sanusi, wa Ibnu Arabi was-Sanusi la yakfi taklid. Menurut Syekh Ibnu Arabi dan Syekh As-Sanusi, hanumada iman taklid. Dalam artian kata hanumada la yasihu imanut taklid. Hansah iman orang taklid. Kiban maksud hansah iman orang taklid, tanya orang yang hanabut, tanya orang yang hana tertuntut ilmu Allah, terkedi itu yang legok 4 bukti na Allah, tajawabnya makhluk tanpa ilmu nya la yasihu iman taklid. Hansah iman tanya. Watai ka hansah iman tanya, tercek ayu. Tak persan itu dari umur balik sampai orangnya paduk na umuka dan dukna ka tak ibadat kepada Allah, la yasihul ibadah. Hantah ibadat, hang itu ibadat. Tetapi pendapat yang kuat, lakinil jumhur yakfi taklid. Punya pendapat jumhur ulama tauhid yakfi taklid, memada taklid.
Tak tinjau dari pendapat yang jumhur, pendapat jumhur ulama tauhid yang pegah memada taklid, terlepaslah iman orang awam. Kiban terlepas iman orang awam, terlepas iman orang awam yang hana gejak ber sabe-sabe, akan tetapi gedepa kanyan yang penting Allahnya nah, walau qati'tu qata'an la arji'u an hadzal qaul, walaupun lu ditak-tak ditek-tek yang lun han akan berpaling daripada ini i'tiqad. Walaupun long hana malim, walaupun long hana lunjak bet, yang Allah itu tetap ada. Walaupun tu qata'an, walau long dikokoh, ditek-tek dibagi tumpuk, la arji'u an hadzal qaul. Lun akan berpaling daripada ini i'tiqad lun. Nyan menyena iman urun taklid model lagi nyan pendapat jumhur yakfi taklid, memada taklid. Muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, beta pegah payah karena mimbar khutbah Jumat. Asani ilmu sirri ay tasawuf. Yang kedua, ilmu yang mesti kita tuntut yang menjadi pondasi bagi ilmu yang lain dan mempengaruhi ibadat kita supaya gedung oleh Allah. Ilmu sirri ay tasawuf. Ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu batin. Baik sampai na penyakit yang sipluh dalam jiwa kita, na penyakit yang sipluh dalam hati kita supaya ibadat kita yang gedung oleh Allah. Baik sampai na penyakitnya. Dah demam penyakit yang dipluh yang paling berpengaruh hang gedung ibadat oleh Allah. Ujub, riya, takabur, namimah, hasud dan sebagainya. Ujub, merasa hiran seolah-olah ibadat dullah yang paling haya, seolah-olah ibadat dullah yang paling raya, seolah-olah ibadat dullah yang paling le dalam masyarakatnya, seolah-olah lullah yang paling haya di dalam kampungnya. Sifat ujubnya kaum muslimin berdepa yakin bahawa sifat ujubnya merupakan sifat iblis. Iblis bakal bertubik oleh Allah dalam syurga. Padahal iblisnya orang yang pertama sekali yang duduk dalam syurga selain daripada Allah. Iblis orang yang pertama orang yang duduk dalam syurga. Bahkan iblisnya dinobatkan sebagai gurunya malaikat. Tapi ketubit iblis dalam syurga pakan gara-gara sifat ujub dalam diri iblis. Dari ujub berpasal lun sujud ke Nabi Allah Adam. Sedangkan rana khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Idrani Allah ni pujit si Adamnya dari tanah. Sedangkan rana pujit lun wa khalaqtani min nar. Ni pujit lun daripada apui. Apui lebih haya daripada tanah. Tanah benda mati. Apunya mencahaya. Hana ditupa oleh iblis. Secara-cara iblis na bangai ujung ni. Apa bangai ujung iblis? Dalam tanah hai dipa bawa namanya na apui dan sebagainya. So lepas mulia apa yang tanah, lebih tat mulia tanah. Gepa man cahaya mi hana tanah, hana pat daripada rumah, hana pat didang cahaya mi hana tanah. Han di depa iblis. Pakai depa gara-gara sifat ujub dalam hati, tubit iblis daripada syurga. Tubitkah dalam syurga? Baik nalikah dalam syurga lu. Nyan ngan gara-gara sifat ujub. Allah Subhanahu wa taala nanaka dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, baik tapa bata sedekah kata, baik tapa hancur sedekah kata bil manni wal adha, dengan umun-umun dan menyakiti. Tiap pegah bago, nyolo 500 ribu lu sedekah masjid. Tak pegah bago, nyolo 1 juta lu sedekah masjid. Maya hana orang pujau di atas sedekah yang kita ajak ke masjid 20 jam pet. Yang berarti dalam jiwa kita merupakan terletak sifat ujub. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan doa ba Allah baik naruh sifat ujub dalam jiwa kita supaya ibadat kita gedung selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima as-salisu ilmu syariah ay fiqh. Yang kelima ilmu yang mesti kita tuntut ilmu fiqh ay syariat. Yang ilmu fiqah yang penting danku. Ilmu fiqah ilmu untuk taturi Allah. Ilmu fiqah untuk tatur ibadat kepada Allah. Gepa man tak ibadat 20 jam yang kita yang hana mufhum ilmu fiqah. Hana mufhum dia tentang tata cara berbuat ibadat kepada Allah. 20 jam nak semayang. Mereka banding ibadat kita dengan ibadat Syekh Barsisa, karak 11-12 ibadat kita dengan Syekh Barsisa. Akan tetapi ibadat kita yang hana sesuaikan dengan pengetahuan agama. Muslimin para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dia tajak kesimpulan daripada al-heboh ilmu yang dipegang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang pertama ilmu tauhid.
Ilmu tauhidnya merupakan ilmu untuk mengesahkan Allah. Yang penting wajib dituntut. Ia mentang nabi umum Allah, tak pergunakan sisa umumnya beribadat kepada Allah. Yang kedua, wa ilmu sirri ay tasawufi. Yang kedua, ilmu rahasia, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf penting tak jaga supaya ibadat kita yang selalu disenangi, selalu diridai, selalu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayo hana pelai pandangan urang ke masalah ibadat kita yang penapa hana pelai. Yang penting secara syariat, syarat dengan rukun kapah yang tuang bukan manusia yang tu, yang balahkan manusia, yang beri pahala pun bukan manusia. Manusia sama-sama lagi kita tanya ibadat pada Allah. Yang balah yang tuang Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, wa ilmu syariah, ilmu fiqh. Ilmu fiqh penting dan tuntut ilmu fiqh supaya sah ibadat kita. Lagi ni pegah le Syekh dalam kitab Ta'limul Muta'allim, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa afdalu qasidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa afdalu qasidi. Muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin ana kementeng khutbah singkat daripada unduan pada orang yang sangat berbahagianya. Moga-moga khutbah unduan pada orang yang berbahagianya menjadi bahan renungan, menjadi bahan tambahan bagi gure-gure yang kalian pernah mendengar, dan menjadi bahan renungan ke gure-gure dan adapun ke saudara-saudara yang belum pernah mendengar. Wabil khusus sendiri pada unduan, wabil umum pada ketua para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan mendoa ni Allah, semoga akhir ayat daripada ketua mandum dalam keadaan husnul khatimah, baik dalam keadaan su'ul khatimah, dan berupa sampai ketua mandum singa orang kiamat, bahkan di atas siratal mustaqim, bahkan lolos dalam syurga jannat naim, bahkan berperumpak kita mendung dengan Sayyidil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وصحبه ومن تبعه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwa وطاعته لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة